Shalom dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Kembali lagi, kita akan membahas seri menyelidiki Alkitab bagian yang ke-48, praktik langsung bagian yang kelima dengan judul Yesus dan Perempuan Kanaan. Sebelum itu, saya akan menyapa teman-teman kita. Kali ini kita berenam. Halo Kak Rafid. Halo Iren. Halo Jessisil. Halo Iren. Halo Kak Yanti. Halo Iren. Halo Kak Vincent. Halo Iren, halo semua. Halo Evelyn. Ya, halo Iren. Oke, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh minta kesediaan Evelyn untuk berdoa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami pun bisa berkumpul kembali membahas tentang seri menyelidiki Alkitab. Kiranya Tuhan mau beserta bicara dan pendengar dan teman-teman kami yang mendengarkan. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami semua, sehingga kami dapat memahami apa yang kami jelaskan dalam bicara. Terima kasih apa-apa. Inilah doa kami dan nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Kak David untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Iren. Ya, kita pada hari ini, puji Tuhan, sudah masuk pada bagian yang ke-48. Dan di bagian praktik langsung ini, ini bagian terakhir ya. Praktik langsung bagian terakhir, yaitu bagian 5. Dan di sini yang menjadi judul saya adalah Yesus dan Perempuan Kanaan. Oke, kita lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita mengambil penyelidikan kita dari bentuk-bentuk penyelidikan. Dan kita sudah sampai pada bentuk yang kelima, yaitu kita menyelidiki ayat-ayat yang belum kita pahami. Dari sini nanti kita akan cari ayatnya ya, ayat-ayat yang belum kita pahami. Namun sebelum lanjut, dalam pembahasan saya mau mengingatkan seperti biasa, bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah sifatnya pembelajaran pribadi. Oke. Jadi mungkin orang lain bisa memiliki cara atau teknik yang berbeda, tentu saja. Ya, jadi saya ingin hanya mengatakan bahwa bisa saja berbeda dari segi cara ataupun tekniknya ya. Tapi kebenarannya harusnya tetap sama. Oke. Dan apa yang saya bahas nanti pun adalah pembahasan yang singkat dan sederhana, gitu. Tapi saya akan berusaha untuk sebisanya menjelaskan sebaik-baiknya, walaupun ini hanyalah pembahasan yang singkat dan sederhana. Oke, kita masuk pada ayat yang belum kita pahami. Mungkin sebagian dari kita belum benar-benar memahami apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-24. Nah, di sini Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kira-kira teman-teman di sini ada yang sudah mengertikah dengan maksud dari ayat ini? Kira-kira gimana? Belum. Ya, belum. Ya, mungkin ada juga ya yang sudah mengerti atau yang sudah pernah belajar. Tapi memang kalau kita lihat dengan sekilas, kalau kita baca ya, ini kan Yesus yang berkata, dikatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi apakah maksudnya Yesus ini hanya untuk orang Israel? Secara ini ya, suku Israel. Secara lahiriah, daging dan darah, ya kan? Apakah maksudnya bangsa lain itu tidak berhak menerima keselamatan? Apakah maksudnya
kita nggak boleh menginjil ke orang selain yang bukan orang Israel, ya kan? Kan banyak pertanyaan nih. Jadi ini yang kita mau selidiki lebih lanjut. Nah, buat yang belum familiar ataupun masih masih lupa-lupa dengan kisahnya. Kisahnya sebenarnya kita bisa lihat secara lengkap di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Ini saya ngikutin perikopnya terjemahan baru. Ya, saya mengikutin perikopnya terjemahan baru. Di situ kita bisa lihat kisahnya. Di sini kita akan bahas secara singkat saja ya. Kita mau cuma merefresh saja. Kita mau menyegarkan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada kisah Yesus dan perempuan Kanaan ini. Kita mulai dari ayat yang ke-22. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, di sini kita lihat dikatakan datanglah seorang perempuan Kanaan. Jadi kita tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Jadi kita tidak menebak-nebak ya, tertulis di situ perempuan Kanaan. Kira-kira kalau saya bilang Kanaan, apa yang terbesit dalam pikiran saudara-saudara? Negeri Kira-kira. orang kafir. Negeri orang kafir. Negeri orang kafir, oke. Yang lainnya? Di luar Israel. Di luar Israel, oke. Ada lagi? Oke, kalau saya teringat tanah perjanjian, tanah Kanaan, ya. Itu kalau saya mendengar kata Kanaan ya. Oke, jadi mari kita coba bedah sedikit ya. Jadi ada seorang perempuan dan ini seorang ibu ya sebenarnya karena dia punya anak perempuan. Jadi seorang ibu dari perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus untuk meminta tolong. Ternyata yang bermasalah bukan dia tapi anaknya yang perempuan. Itu, anak yang perempuan ini kerasukan setan dan sangat menderita. Oke. Jadi anaknya yang minta ditolong. Dan ibu ini adalah seorang perempuan Kanaan. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wow. Tidak dihiraukan ternyata. At first ya, pada awalnya. At first, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kita lanjutkan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Nah, jadi ketika datang seorang ibu perempuan Kanaan, lalu dia meminta tolong, apa respon Yesus? Pertama-tama Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Melihat ini murid-murid pun, saya tidak tahu ya apa yang sebenarnya ada di pikiran murid-murid, tapi kita lihat di sini ayat ini mau mengatakan bahwa pertama memang mau dikasih tahu kepada kita, Yesus pertama-tama sama sekali tidak memberi jawaban, kayak tidak menghiraukannya. Setelah itu barulah murid-murid bereaksi atau merespon. Apa dikatakan? Murid-murid menyuruh Tuhan Yesus untuk mengusir ibu perempuan Kanaan ini, Kenapa diusir? Ya kan? Emang salahnya apa? Itu bisa kita masukkan dalam pertanyaan ya, daftar pertanyaan. Kenapa kok bisa di dalam pikiran murid-murid, kok bisa timbul pikiran bahwa Tuhan Yesus harus mengusir perempuan Kanaan ini yang sedang minta tolong? Ya kan, orang lain aja disembuhkan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ada anak dari kepala rumah ibadat, anak yang baru saja meninggal itu bisa dibangkitkan.
Lazarus, Bapak Lazarus, salah satu teman terbaik Yesus, dibangkitkan. Boleh. Tapi kenapa perempuan Kanaan ini disuruh diusir? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa murid-murid ini? Iya toh? Ya. Dan sepertinya pede sekali ya disuruh murid-murid menyuruh Tuhan Yesus, suruhlah perempuan ini pergi. Wah, sepertinya sepertinya pede sekali ya. Oke, kita lanjut terus ya. Kita mau lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-24, akhirnya Tuhan Yesus merespon akhirnya. Apa jawabannya? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kembali lagi, kita baca, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kira-kira teman-teman, kalau kalian datang minta tolong, oke? Datang minta tolong, tapi jawabannya sepertinya menunjukkan, sepertinya ya, dari kata-katanya, sepertinya tidak mau menolong kita. Kira-kira respon, gini aja deh pertanyaannya. Anggap saudara-saudara adalah perempuan Kanaan ini. Anggap saja ya. Ini cuma analogi. Dan kalian tadi sudah lihat ya respon, kalian minta tolong ke Tuhan Yesus, sudah dikasih, kalian sudah berbicara. Lalu kalian sudah mendapat respon yang dari Tuhan Yesus yang seperti tidak menghiraukan, lalu para murid pun langsung suruh Tuhan Yesus untuk menyuruh kita pergi. Kira-kira waktu Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau kalian jadi perempuan Kanaan ini, apa yang menjadi respon kalian? Sakit hati. Sakit hati. Logikanya pasti marah. Marah, oke. Marah. Melongo. Melongo. Oke. Ya, ada banyak, pastinya berbeda-beda ya dari kita. Pastinya berbeda-beda dari kita. Mari kita lihat apa yang menjadi respon dari perempuan Kanaan. Ketika Yesus kata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, perempuan Kanaan menjawab, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Wow. Menarik sekali ya. Sepertinya dari kalimat Tuhan Yesus, kalau saya mau nilai, ini kalimat yang dingin. Kalimat yang dingin. Ya. Kepada seorang yang sebenarnya perlu bantuan. Dan kalimat ini kelihatannya dingin sekali kalau saya lihat. Dingin sekali. Tapi yang menariknya adalah kalimat itu diucapkan dan didengar oleh perempuan ini, dan responnya apa? Perempuan itu mendekat. Coba baca. Perempuan itu mendekat dan menyembah. Wow, apa maksudnya ini? Ada sesuatu di balik perkataan Kristus. Ya. Malah kata-kata yang keluar ini yang saya mau label sebagai kata-kata yang dingin, tapi membuat perempuan itu malah mendekat dan menyembah dia sambil berkata, dan diulangi lagi petisinya. Tuhan, tolonglah aku. Tadi kita dengar respon ya, kita punya, kalau kita jadi perempuan Kanaan ini, apa yang menjadi respon kita ya? Mungkin sudah sakit hati, kita sudah kecewa, kita bingung mau ngapain, kok begini gitu loh. Tapi perempuan Kanaan ini, dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Dari sini saya bisa melihat ada sesuatu di balik perkataan Kristus. Ada sesuatu di balik perkataan Kristus yang ditangkap oleh perempuan Kanaan. Karena tidak mungkin seseorang bilang seperti ini, kalau memang
apa yang ditangkap itu apa yang ditangkap oleh perempuan Kanaan ini membuat dia malah ingin minta tolong lagi pada Kristus. Jadi seperti itu. Jadi ini memang menarik sekali. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Satu lagi kalimat dingin yang diucapkan oleh Kristus. Tapi menariknya, perempuan Kanaan menjawab. Kalimat dingin itu apa? Perempuan Kanaan apa? Yang dikatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oke. Ada sesuatu yang ditangkap oleh perempuan Kanaan ini dari perkataan Yesus. Ya. Ini sangat menarik sebenarnya. Perkataannya dingin, tapi bagaimana Yesus menyampaikan perkataan itu kepada perempuan Kanaan, itu menjadi sesuatu yang berbeda sebenarnya. Perkataan yang sama diucapkan dengan cara yang berbeda, akan berbeda juga hasilnya. Dan apa yang ketika Yesus menyampaikan perkataan dingin ini kepada perempuan Kanaan, respon perempuan Kanaan malah memberikan dia harapan. Terbukti, dia tetap minta, benar Tuhan. Tuh. Tetap disampaikan petisinya, dia masih melihat harapan itu. Oke. Jadi menarik sekali sebenarnya ini. Benar Tuhan, padahal sudah dikatakan loh, perkataan dingin ini. Tapi responnya tetap aja seperti itu. Ya. Gitu. Jadi ini menarik sekali kalau kita mau dalami. Akhirnya, mari kita lihat di ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya mau garis bawahi di sini. Hai ibu, besar imanmu. Perempuan Kanaan ini beriman. Perempuan Kanaan ini yang tadi Evelyn bilang background-nya mungkin tanah orang kafir, bangsa kafir. Dia besar imannya. Dikatakan, Tuhan Yesus sendiri yang katakan, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Gitu. Oke, itu dia kurang lebih gambaran kisah dari Yesus dan perempuan Kanaan. Sekarang dari situ tentu saja kita akan mendapat beberapa pertanyaan. Di sini saya mungkin hanya 2 ya. Nanti kita lihat lagi ada berapa. Kayaknya ada 1 tambahan lagi. Di sini saya mempertanyakan bagaimana hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena saya melihat background dari ibu ini adalah seorang perempuan Kanaan. Dan saya juga melihat respon dari murid-murid yang mengusir perempuan Kanaan ini. Ya kan? Seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa perempuan Kanaan ini diusir? Kenapa tidak dilayani? Ya kan? Ini pikiran murid-murid ya, maksudnya yang saya tangkap. Jadi saya membuat pertanyaan, bagaimana hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi? Apakah ada tembok pemisah di antara mereka? Seperti itu. Lalu yang menjadi pertanyaan saya yang kedua, apakah Yesus dilarang menyembuhkan orang non-Yahudi? Sebenarnya ini sudah terjawab ya, akhirnya kan disembuhkan juga di ayat yang ke-28. Jadi tidak dilarang sebenarnya. Oke. Sekarang kita mau cari tahu dulu. Kita dari pertanyaan ini kita masuk ke referensi dulu ya. Seperti biasa kita mau cari-cari buku dan ayat-ayat.
Ini seperti biasa sih tekniknya, seperti yang saya sudah jelaskan pada bagian praktik langsung di topik-topik yang sebelumnya, bisa dari secara digital maupun secara fisik, menggunakan konkordansi Alkitab, ataupun strong concordance, ataupun menggunakan Alkitab secara digital, menggunakan metode searching, juga bisa. Oke, sama seperti yang kita jelasin kemarin maksudnya. Nah, di sini saya mau memperlihatkan suatu teknik mencari juga, tapi dengan menggunakan ayat Alkitab. Tapi ini saya contohkan dalam bahasa Inggris ya, di dalam bahasa Inggris contohnya. Maksudnya menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia bisa juga dicoba-coba, siapa tahu ketemu. Tapi lebih banyak peluang referensinya dalam bahasa Inggris. Tapi ini cuma untuk ini aja lah, pembelajaran aja. Oke. Jadi ini ayat kita ya, Matius 15. Kita mau cari yang di ayat yang ke-24. Kita mau cari referensinya sebanyak-banyaknya maksudnya. Nah, seperti biasa saya rubah dulu ke bahasa Inggris karena saya mau cari dalam bahasa Inggris ya. Disalin ayatnya yang bahasa Inggris, ayat yang ke-24. Lalu saya menggunakan EGW Writings yang kedua. Di sini saya mau mencari referensi buku dan ayat. Nah, ini kalau kita masukkan copy paste dari Alkitab elektronik aplikasi Alkitab Yuku itu, secara otomatis di depannya ada seperti ini, Matthew 15:24 dalam kurung KJV. Ini nih memang selalu akan ada gitu, karena ini penginfo gitu loh. Info dari kita mengutip dari mana. Nah, ini jangan lupa kalau mau masuk EGW yang kedua, versi yang kedua nanti aplikasinya, dan kalian searching, ini dirubah dulu ya bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Itu jangan lupa dihapus depannya, karena kalau kita langsung search, pasti nggak ketemu. Ayat apapun pasti nggak ketemu. Ya, jadi bisa dirubah, bisa dihapus dulu. Yang bagian depannya, jangan lupa. Oke? Dan baru kita bisa ketik tombol search, kita cari. Keluarnya nanti seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ ada color code, hasilnya itu ada warna biru, ada warna coklat, atau marun, ini saya kurang begitu tahu juga, coklat ya. Terus di sini ada warna hijau. Nah, saya ingin menjelaskan masing-masing dari color code ini apa maksudnya. Kode warna ini. Nah, pertama yang perlu diperhatikan adalah kita mengubahnya search in ini maksudnya adalah mencari di mana. Kita mencarinya kalau secara default itu Nah, ini secara default ini di EGW collection. Ini secara otomatis. EGW Collection. Jadi kita mencarinya di buku-buku Nyonya Ellen saja. Buku-buku Nyonya Ellen saja. Karena kan aplikasi ini bukan hanya buku-buku Nyonya Ellen, toh isinya ada juga buku-buku dari pengarang lain. Jadi kita bisa atur di sini dengan mengklik tanda panah bawah ini. Tanda panah bawah ini nanti ada pilihannya All Collection. Seperti ini ya. All Collection. Tadi EGW Collection kita rubah ke All Collection. Oke. Ya, ini dirubah dulu. Ketika sudah dirubah, baru akan muncul seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita next. Rubah ke All Collection sudah. Maksudnya All Collection ini adalah kita mencari di semua buku. Entah itu bukunya Pionir, buku Bible Commentary, dan lain-lain. Semua yang ada di aplikasi ini. Nah, yang warna biru, ini adalah khusus tulisannya Nyonya Ellen. Kebetulan di sini cuma satu ya, ketemunya. Nah, ini warna biru ini tulisan Nyonya Ellen. Jadi kalau ketemu warna biru, itu merujuk pada tulisan Nyonya Ellen. Lalu warna coklat ini adalah versi Alkitab. Ini ada KJV, KJRV, KJVSD, dan lain-lain nanti. Oke?
Lalu yang warna hijau adalah buku-buku penulis lain. Buku-buku para pionir Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ya, pionirnya kan ada beberapa tuh. Jadi beberapa juga ada tulis buku. Nah, inilah warna hijau ini. Ini yang masih ada ke bawah ini. Cuma saya tidak tampilkan. Ya. Jadi warna hijau ini untuk buku-buku para pionir. Kalau nggak salah ada yang warna kuning juga. Warna kuning itu kayaknya untuk, kalau nggak salah ya, nanti cek aja lagi. Untuk Bible commentary, untuk yang color code-nya kuning. Nanti dicek aja langsung. Nah, jadi kita mencarinya langsung di ayat nih. Langsung di ayatnya kita langsung search. Di situ nanti kita bisa ada petunjuk tentang ayat itu. Apa yang dikatakan oleh penulis-penulis ini. Nah, kita bisa mengobservasi dari situ. Kita juga bisa ketemu ayat-ayat Alkitab, maksudnya ayat-ayat tambahan yang mendukung dari situ juga. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung ini ya, langsung bertanya aja. Oke. Nah, dari sini saya mendapatkan suatu buku rujukan, yaitu buku ini dengan teknik ini ya, dengan teknik mengambil copy paste dari aplikasi ayat dari Alkitab Yuku, saya masukkan sini ayatnya, dan kita bisa mendapatkan suatu buku rujukan. Ini buku Kerinduan Segala Zaman, The Desire of Ages. Dan ada juga membahas tentang aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Itu ada dibahas perkataan itu sama buku ini. Ini buku karangan Nyonya Ellen. Oke, The Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman. Mari kita lihat ya beberapa bagian dari buku ini yang berbicara tentang ayat tersebut. Mari kita baca. Kristus tidak menjawab permohonan wanita itu dengan segera. Ia menerima utusan dari bangsa yang dihinakan ini, maksudnya perempuan Kanaan tadi ya, sebagaimana cara orang Yahudi melakukannya. Dalam hal ini, ia merencanakan agar murid-muridnya mendapat kesan dengan melihat cara yang dingin dan tidak berpengasihan yang digunakan oleh orang Yahudi dalam memperlakukan keadaan seperti itu, seperti yang ditunjukkan oleh penerimaannya akan wanita itu. Nah, di sini dari sini kita bisa lihat ya, buku ini mengatakan bahwa Kristus seakan-akan dingin responnya karena justru mau memperlihatkan bagaimana cara orang Yahudi itu memperlakukan bangsa lain. Bagaimana cara orang Yahudi memperlakukan bangsa lain. Dingin dan tidak berpengasihan. Nah, itu yang sebenarnya Kristus mau lihatkan kepada para murid. Kita lanjutkan. Aku diutus, ini tanda kutip ya, ini ngutip ayat nih. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Meskipun jawaban ini tampaknya sesuai dengan prasangka orang Yahudi, namun merupakan templakan tidak langsung kepada murid-murid. Yang sesudah itu mereka mengerti juga sebagai sesuatu yang memperingatkan mereka tentang ajaran yang sudah sering dikatakannya kepada mereka, bahwa ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang yang mau menerima dia. Nah, jadi sebenarnya Kristus itu ingin menunjukkan begini loh, bangsa Yahudi memperlakukan bangsa di luar bangsa Yahudi, termasuk perempuan Kanaan ini. Sedingin ini loh, setidak layak ini loh sebenarnya. Sebenarnya Kristus mau menunjukkan itu supaya para murid belajar. Para murid belajar, karena kan murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi juga. Ya. Makanya nggak heran ketika melihat respon Yesus yang, kok kayaknya diam ya Tuhan Yesus, kayaknya mengiyakan gitu loh, kayak setuju aja dengan tembok pembatas antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya toh, kita lihat respon yang pertama itu, langsung para murid langsung bilang, udah usir aja.
Nah, itu dia. Tapi para murid waktu itu belum paham ya, teman-teman. Belum paham. Oke, kita lanjutkan. Ketika ia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini perkataan Yesus ya. Ia menegaskan kebenaran, dan dalam pekerjaannya bagi perempuan Kanaan itu, ia sedang menunaikan tugas yang diserahkan kepadanya. Perempuan ini adalah salah seorang dari domba yang sesat, yang seharusnya diselamatkan oleh orang Israel. Dikatakan di tulisan ini, perempuan ini adalah salah seorang dari domba yang sesat yang seharusnya diselamatkan oleh orang Israel. Kita tahu perempuan ini adalah orang Kanaan. Perempuan Kanaan maksudnya ya. Tapi dikatakan bahwa dia juga harus, di buku ini katakan sebenarnya perempuan Kanaan ini juga adalah domba yang hilang. Apakah benar perempuan ini adalah juga termasuk domba yang hilang? Sementara dia orang Kanaan, bukan orang Israel. Ya, toh? Nah, dari sini kita juga belajar untuk mengkonfirmasi apa yang ditulis oleh buku, kita cek langsung apa yang tertulis di dalam, dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Gitu. Jadi kita baca buku tuh nggak yang terima-terima aja, nggak. Kita juga harus lihat prinsipnya di dalam Alkitab. Kalau bukunya bilang A, benar nggak sih buku ini bertentangan nggak sih sama ayat Alkitab, kan gitu. Nah, ini buku bilang perempuan ini adalah salah seorang domba yang sesat. Makanya dikatakan di sini, ia menegaskan kebenaran ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Ia menegaskan kebenaran, dan dalam pekerjaannya bagi perempuan Kanaan itu, ia sedang menunaikan tugas yang diserahkan kepadanya. Ya toh? Nah itu. Ini yang kita mau cek nih. Kita mau lihat di dalam Alkitab, apakah buku ini memang berkata sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Kita lanjut. Jadi ada satu tambahan lagi ya pertanyaan kita, yaitu apakah benar perempuan Kanaan itu adalah salah satu domba dari Israel atau dari umat Israel? Mari kita lihat. Pertama kita ini ya menjawab pertanyaan yang pertama itu, bagaimana hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi? Kita lihat, kita cari jawabannya di dalam Alkitab. Kita dapatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-28. Kak Priscil boleh baca. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Iya. Ini adalah kisah dari Rasul Petrus ya. Ini adalah kisah dari Rasul Petrus. Dan di sini singkatnya saya langsung ambil ayat yang ke-28. Di situ dikatakan bahwa kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Jadi nggak boleh bergaul. Kita sudah bisa lihat ya bagaimana hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada satu ajaran sesat yang diajarkan di sana bahwa orang Yahudi nggak boleh bergaul dengan suku bangsa lain. Termasuk apa? Termasuk perempuan Kanaan. Udah, jadi kita bisa memahami respon murid-murid ketika dia bilang usir saja. Ingat, murid-murid juga orang Yahudi, dan dia pun masih memegang ajaran-ajaran para rabi yang salah. Ajaran yang salah para rabi. Oke?
itu masih ada di benak murid-murid sebenarnya. Ya, jadi nggak heran ketika murid-murid katakan, Tuhan Yesus suruh pergi aja. Perempuan ini berteriak-teriak. Ya kan? Oke, jadi kalau ditanya bagaimana hubungan antara orang Yahudi dan non-Yahudi? Ya, orang Yahudi dilarang bergaul, bahkan apa nih? Masuk ke dalam rumah mereka aja dilarang. Ya, gitu. Ya, jadi kita bisa memahami respon dari murid-murid itu ya. Dan pelajaran yang hendak disampaikan oleh Kristus kepada murid-murid juga. Dan menariknya kalau kita baca di dalam Matius pasal 15 secara keseluruhan, sebenarnya temanya juga adalah tentang bagaimana tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Ada tema itu di sana. Menariknya itu. Ada tema itu di sana. Bagaimana Kristus ingin mengajarkan sebenarnya keselamatan itu untuk semua orang, bukan untuk orang Yahudi saja. Nah, itu bagusnya kita baca satu pasal ya. Karena memang satu pasal itu kan terdiri dari beberapa perikop tuh. Nah, tapi sebenarnya perikop-perikop ini nih saling berkaitan sebenarnya. Saling berkaitan. Ada tema-tema yang hendak disampaikan kepada kita. Seperti itu. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kita yang kedua. Apakah benar perempuan Kanaan itu adalah domba yang hilang dari Israel? Sedangkan perempuan Kanaan itu adalah ya keturunan Kanaan, gitu kan? Kalau Evelyn tadi bilang bangsa kafir, tanah Kanaan itu kan banyak bangsa kafir ya. Di sana ya ada juga suku Kanaan dan suku-suku lainnya juga di tanah perjanjian itu. Makanya kan bangsa Israel waktu datang ke sana, kalau nggak salah ada 8 bangsa ya. 7, kalau nggak salah 7 bangsa di tanah Kanaan itu. Itu bangsa kafir semua. Disuruh Tuhan untuk menghabisi bangsa-bangsa itu. Tetapi ya bangsa Israel tidak mematuhi perintah Tuhan. Ya. Itu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi apakah benar perempuan Kanaan itu adalah domba yang hilang dari Israel? Kita punya ayat pertama kita di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Evelyn, coba baca ayat yang ke-7. Oke. Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Yes. Bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Loh, saya kan orang Sulawesi. No? Kalau kamu hidup dari iman, kamu adalah anak-anak Abraham. Ya kan? Oke, ayat yang ke-28 dilanjutkan oleh Kak Priscil, boleh baca. Galatia 3 ayat yang ke-28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yes. Oke. Dan di ayat yang ke-29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di ayat yang ke-7 ketika dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Pertanyaan saya, apakah perempuan Kanaan tadi adalah dia juga beriman? Atau dia tidak beriman? Beriman. Beriman. Karena Yesus sendiri katakan di ayat yang ke-28 ya. Benar. Ya, di ayat yang ke-28, Yesus sendiri katakan, "Hai ibu, besar imanmu." Nah, kalau perempuan Kanaan ini dia beriman,
Artinya, dia adalah milik Kristus. Ya kan? Dia adalah milik Kristus. Dan dia juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu dia. Oke? Jadi, dia juga adalah domba yang hilang, salah satu domba yang hilang dari umat Israel yang perlu juga mendapat keselamatan, mendapat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Itu dia. Kita lanjutkan, masih ada satu ayat lagi untuk pertanyaan ini. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-12 dan 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa, siapapun, ya, mau orang Indonesia, mau orang Amerika, mau orang Cina, mau orang Rusia, siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu dia. Oke. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah benar perempuan Kanaan itu adalah domba yang hilang dari Israel? Ya, benar. Perempuan Kanaan itu adalah salah satu domba yang hilang dari umat Israel. Lanjut, pertanyaan yang terakhir ya, tapi ini udah dijawab sih sebenarnya. Apakah Yesus dilarang menyembuhkan orang non-Yahudi? Nah, jelas tidak dilarang. Di ayat yang ke-28, justru Yesus memberikan kesembuhan itu. Ya, sudah dijawab sama ayatnya sendiri. Oke, dari teknik-teknik mencari jawaban ini dan apa yang sudah dijelaskan, sebelum kita masuk kepada kesimpulan dan aplikasi, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Dari saya belum ada fit. Oke. Ya, kalau kayak gitu, Nanya. ya silakan. Tadi itu kan yang di kutipan yang di Desire of Ages itu kan ditulis kalau itu buat menegur. Tapi kok kayak gimana ya? Kesannya tuh kayak nyindir gitu nggak sih? Apa? Ngerti? Buat apa tadi? Buat apa? Kesan itu kan sebenarnya aku ini kan diutus hanya untuk mencari domba Israel, maksudnya ke orang Yahudi doang kan. Kenapa? Itu kan buat negur para murid. Sebenarnya ada tujuan lainnya juga kalau kita pelajari lebih lanjut. Enggak, tapi kenapa kayak nyindir gitu loh? Ngerti nggak? Siapa yang disindir? Kayak negurnya itu nyindir gitu. Siapa yang disindir? Ya, gimana ya? Gini, Kak David punya kesalahan. Nah, terus tak sindir gitu. Ini Kak David pasti merasa gitu kan. Nah, Ya. Kenapa kayak gitu? Kenapa kayak misalnya kayak nyindir gitu? Ya, tadi yang kalau kita dalami ya, kutipannya juga, justru itu yang mau diperlihatkan oleh Yesus. Bagaimana perlakuan bangsa Yahudi kepada bangsa selain bangsa Yahudi, di luar bangsa Yahudi. Jadi memang perlakuannya tidak ada kasih, dingin. Ya, kalau kamu bilang tadi menyindir, ya seperti itu. Itu yang mau ditunjukkan ini loh. Begini loh caramu itu memperlakukan orang, gitulah. Setidak layak ini loh caramu itu memperlakukan orang di luar bangsa Yahudi. Tapi pada akhirnya kan disembuhkan. Nah, itu ditemplak itu istilahnya. Wah, Tuhan Yesus kok malah nyembuhin ya? Mungkin pikir, saya tidak tahu ya, cuma saya bisa memikirkan gitu, wah kayaknya para murid kecewa gitu loh, kok disembuhkan Tuhan Yesus, dia kan bukan orang Yahudi. Nah, justru ditemplak di situ ketika perempuan Kanaan ini ditolong akhirnya. Kayak gitu. Gimana, Evelyn? Oke, jadi kayak yang itu sebenarnya juga buat menempelak murid-murid dan orang Yahudi gitu kan. Kalau nunjukin kalau kayak gini sifatnya orang Yahudi gitu. Iya, kayaknya benar. itu juga sifatnya orang Yahudi gitu.
Benar. Oke, thank you. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan? Silakan. Coba aku tambah ya, Fit. Oh ya, silakan Mbak Yanti. Kalau dilihat dari cara Yesus tadi itu sebenarnya dua mata pedang ya, maksudnya tajam ke kanan kiri gitu. Jadi ke orang Yahudi iya untuk pembelajaran buat mereka, ke ibu ini juga karena menguji iman ibu ini. Coba sih ibu ini punya usaha kuat nggak Benar. buat anak itu sembuh gitu. Benar. Ya, itu dia. Luar biasa ya kalau kita tuh kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan, terus kita berusaha mengobservasi dengan apa yang kita punya, kita baca referensi, kita baca ayat, Tuhan akan beritahu maksudnya, ya kan? Mungkin nggak banyak detail yang dituliskan di dalam kisah ini, tapi entah kenapa Roh Kudus itu ngomong ke hati kita, ini loh maksudnya, ini loh maksudnya. Dan apa yang Mbak Yanti tadi bilang, walaupun saya tidak sampaikan tadi ya, tapi itu juga yang saya pikirkan. Salah satunya juga adalah Yesus ingin menguji iman dari perempuan Kanaan. Nah, luar biasa ya. Kita nggak janjian ya, Mbak Yanti ya. Kita nggak ada janjian. Kita nggak janjian loh ya. Ya, kita nggak janjian loh ya. Tapi kok bisa satu, gitu, satu pikiran yang keluar gitu loh. Nah, itu luar biasa lah. Itu artinya roh kita banyak ya. Kita dibimbing, dituntun Tuhan ini banyak manusianya. Tapi walaupun banyak seperti ini, yang bimbing kita tetap satu, Roh Tuhan. Itu dia. Jadi jawabannya nggak akan beda-beda harusnya. Ya, itu dia. Oke, ada lagi kah? Sebelum kita masuk dalam kesimpulan dan aplikasi. Oke, kalau sudah tidak ada, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dan aplikasi. Pertama kita lihat kesimpulan kita. Kesimpulan pertama, Yesus datang untuk semua manusia, tanpa membeda-bedakan ras ataupun golongan. Kesimpulan kedua, perempuan Kanaan tersebut tidak menyerah pada imannya. Wah, ini tadi yang di-mention, yang disebutkan sama Mbak Yanti. Terima kasih. Lalu kesimpulan ketiga, karena imannya, perempuan Kanaan juga termasuk domba Israel. Ya. Dari kesimpulan, apakah ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kita masuk kepada aplikasi. Berdasarkan kesimpulan yang kita dapat, maka aplikasi yang kita bisa ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, pertama, kita harus menginjil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan ras ataupun golongan. Oke, jangan ada bibit-bibit rasisme, bibit-bibit pembeda, tembok pemisah ras, suku, agama. Menginjillah ke semua orang. Ya, tidak pernah Tuhan Yesus katakan, kamu menginjilnya ke orang yang begini aja ya. Nah, tidak mungkin. Tidak ada Yesus pernah ajarkan kita seperti itu. Yesus datang untuk semua orang, dan kita menginjil untuk semua orang. Semua orang perlu keselamatan. Ya. Lalu lalu aplikasi yang kedua yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetap percaya meski jawaban Tuhan kelihatannya tidak sesuai harapan kita. Ya, tadi kita lihat bagaimana iman dari seorang ibu ini, dia tahu Kristus pasti bantu dia. Imannya luar biasa ya. Imannya luar biasa sekali. Sepertinya responnya itu dingin, bayangkan. Bayangkan ketika kita minta bantuan sama Tuhan, respon Tuhan itu tidak sesuai respon Tuhan malah tidak membantu kita sebenarnya. Tapi akhirnya, ketika kita tetap percaya dengan iman,
bahwa Tuhan pasti membantu. Tuhan yang punya cara untuk bantu kita. Yang pasti kita dibantu, maka apa? Iman itulah yang akan menyelamatkan kita juga. Seperti yang kita sudah saksikan melalui iman seorang ibu ini. Imannya diuji, namun ia tetap percaya. Ya, meski awalnya perkataan dingin, respon dingin, tapi pada akhirnya ibu ini juga diselamatkan karena imannya tahan uji. Oke? Itu dia. Dari aplikasi ini apakah ada yang mau menambahkan ataupun menanyakan, silakan. Oke. Belum ada fit. Ya. Kalau sudah tidak ada, ya mungkin dari saya begitu saja. Maaf kalau kurang bagus di dalam menyampaikan materi ataupun penyajian materinya. Semoga apa yang kita sudah dengar hari ini bisa membantu kita menguatkan iman kita masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Iren. Terima kasih untuk Kak David atas pembahasan yang telah disampaikan. Dan sebelum kita menutup pembahasan kita, boleh minta tolong Cisisi untuk doa tutup. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena setiap firman yang kami sudah dengarkan. Dan biarlah Tuhan boleh menuntun masing-masing daripada kami. Kami semua yang mendengarkan di Zoom ini, ataupun mungkin teman-teman yang di YouTube. Jika kami sementara sedang mempelajari firman Tuhan, menyelidiki satu ayat yang mungkin menjadi pertanyaan kami, tuntun kami dengan roh-Mu, agar kami boleh mendapatkan jawaban yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan di dalam setiap pertanyaan yang kami tanyakan, ada hal-hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Dan hari ini pun kami sudah mempelajari kesimpulan, aplikasi, dan pastinya masing-masing dari kami boleh memiliki kesimpulan dan juga aplikasinya Tuhan. Biarlah setiap hal yang kami sudah simpulkan dan kami sudah mencari aplikasinya, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati juga teman-teman kami semua yang ada di sini dan juga yang mendengarkan nanti di YouTube. Biarlah berkat-berkat daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Ini Tuhan doa dan harapan kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar YouTube, atau bisa chat di nomor WhatsApp yang tertera. Bisa juga menghubungi media sosial Grow dengan nama Grow with Him di Facebook maupun di Instagram. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.